kami dipercaya untuk mengemban amanah di Kota Palembang untuk menggerakkan dan menghimpun remaja-remaja yang ada di Kota Palembang biar mereka bisa kembali ke masjid. Kita itu bukan hanya sekedar ini saja menuntut ilmu, tapi memang betul-betul mengaplikasikan diri kita dan mengabdikan diri kita untuk masjid gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di podcast Ngopi Sumsel. Dan kali ini tamu kami 2 orang. Dan 2 orang ini dengan pakaiannya kita melihat kalau menaungi sebuah organisasi. Dan organisasi yang dinaungi adalah organisasi keagamaan. Tapi bukan yang bisa dikatakan yang kuno atau tapi lebih menyoroti tentang remaja. Kita sapa langsung Ketua Umum Pengurus Wilayah Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Ustadz kita, Ustadz Asmuni Falahul Fateh, MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Payah ini, orang sibuk ini. Dari kemarin janji baru sekarang bisa bertemu ini. Dan di samping beliau, anak muda. Karena bicara remaja, kayaknya memang harus tokoh-tokoh remaja yang tampil. Kita sapa juga nih Ketua Umum Prima DMI Palembang, Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Kota Palembang. Saya tetap memanggilnya Ustadz lah, Ustadz Muhammad Roji SPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita biasa identik anak muda itu KNPI, terus Karang Taruna, remaja masjid. Ustadz Asmuni dulu deh. Siap. Jelaskan dong Ustadz, remaja-remaja ini organisasi seperti apa? Jadi Perhimpunan Remaja Masjid ini adalah perhimpunan yang memang dibangun untuk berkumpulnya para remaja masjid. Dan itu pun diambil dari berbagai macam aktivis masjid. Nah, salah satunya itu ada 7 aktivis masjid yang memang betul dia selalu aktif dalam kemasjidan. Salah satunya seperti di PII, terus kemudian dari IPM, terus kemudian dari IPNU, terus kemudian dari HMI, dari PMII, dan lain-lain. Ada 7 organisasi. Nah, alhamdulillah dengan adanya ini urun rembuk, dan itu pun menjadi salah satu solusi alternatif supaya seluruh remaja masjid bisa ternaungi. Masya Allah. Akhirnya timbullah ide-ide dari aktivis organisasi kepemudaan ini untuk membentuk yang namanya Perhimpunan Remaja Masjid yang langsung di bawah oleh DMI, Dewan Masjid Indonesia. Oh, berarti organisasi ini besar ya? Iya, betul. Dan se-Indonesia ada? Alhamdulillah, kita sampai ke pusat. Jadi sekarang ini organisasi ini itu sudah hampir, kalau dari 2015 artinya kita hampir 10 tahun ya. Nah, kayak gitu. Kita alhamdulillah sudah 10 tahun. Masya Allah. 10 tahun. Untuk di Sumsel sendiri keanggotaannya banyak nih Ustaz? Alhamdulillah kita sudah berdiri 17 kabupaten kota. Masya Allah. Ya. Namun kan saat ini kita sudah berupaya untuk periodisasi yang kedua. Siap. Dan alhamdulillah untuk saat ini yang sudah mulai pelantikan atau yang sudah pelantikan itu ada sekitar 4 PD, pimpinan daerah. Salah satunya itu adalah pimpinan daerah Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Kota Palembang. Oke, nah. Terus kemudian ada Pali ya. Masya Allah. Terus kemudian ada OI sebentar lagi mau pelantikan juga. Terus kemudian yang sudah lagi ada Muba, Musi Banyu Asin, terus kemudian Banyu Asin, dan yang lain sedang menunggu. Masya Allah. Ini kita doakan sahabat Ngopi Sumsel apa yang mereka lakukan berjalan dengan baik karena demi kemaslahatan umat. Ini Ustaz Roji ini berarti yang ketuanya Palembang. Berarti mau ada kegiatan sebentar lagi? Iya, betul. Apa itu kegiatan kita? Jadi Kak Sur, saya sebagai pimpinan daerah Prima DMI Kota Palembang ini langsung dipantau langsung nih sama ketua PW-nya. Jadi diawasi. Jadi gerak kami itu selalu terorganisir dan pengennya PW itu Kota Palembang menjadi pionir untuk bergerak masifnya Prima DMI ini. Jadi sesuai dengan ADART dari Prima DM sendiri, bahwasanya kita
setiap tahun akan rutin melaksanakan kegiatan latihan kader masjid. Masya Allah. Iya. Jadi Kak Sur, Prima DMI ini sesuatu beban yang sangat berat sebenarnya. Karena tapi asik yang jalani ya. ya. Tapi alhamdulillah nikmat dijalani, disyukuri. Subhanallah. Gitu. Jadi ada 2 kata masjid, Prima DMI, remaja masjid, Dewan Masjid. Ada dua kata masjid di organisasi ini memang berat sebenarnya. Tapi alhamdulillah kami dipercaya untuk mengemban amanah di Kota Palembang untuk menggerakkan dan menghimpun remaja-remaja yang ada di Kota Palembang biar mereka bisa kembali ke masjid. Kapan itu rencananya, Ustadz, kegiatannya? Nah, saat ini kami sedang melaksanakan masa open recruitment untuk anak-anak muda dan remaja masjid di Kota Palembang, dan sudah kita mulai di tanggal 16 Januari yang lalu. Dan berakhir 26 Januari. Jadi kesempatannya masih sedikit lagi nih bagi para remaja dan anak-anak muda di Kota Palembang untuk bergabung dengan Prima DMI. Tapi kalau saya termasuk remaja nggak di masjid itu? Atau ada batasan usia sih? Iya. Jadi ya, coba ke Ustadz Asmuni. Ada persyaratan. Ya kan pengen juga gabung, tapi ada persyaratan usia ya Ustadz? Jadi kalau berdasarkan ini ADART itu di pasal 27 itu batas umur pengurus. Ya, itu batasnya itu 40 tahun. 40 tahun. Iya. Artinya sebelum kita jadi pengurus, kita ikut latihan kader dulu tuh. Gitu. Jadi ikut latihan kader terlebih dahulu. Setelah ikut latihan kader, nah terus kemudian baru tuh sah jadi pengurus. Nah, tapi ada batasan umur itu adalah 40 tahun. Berarti memang yang dicari generasi muda yang betul. Yang punya semangat untuk memakmurkan masjid. Alhamdulillah, benar seperti itu Kak Sur. Ustadz Roji, saya pasti penasaran nih. Nanti pelaksanaannya di tanggal berapa untuk pengadaannya? Kan 26 sudah tutup nih. Pelaksanaannya nanti di tanggal 1 sampai 2 Februari. Apa saja nih yang dilakukan pada saat prosesnya nanti? Betul. Jadi pelaksanaannya nanti di hari Sabtu seperti biasa akan ada latihan yang diberikan oleh mentor-mentor yang ahli di bidangnya, baik itu bagaimana cara manajemen organisasi, kemudian bagaimana meluruskan akidah ya untuk anak-anak, mana yang benar dan yang harus diikuti sesuai dengan keinginan dan tujuan kita ya. Bahwasanya kita membangun generasi muda yang moderat gitu, yang bisa menggerakkan masjid dan mengajak semua orang untuk cinta dengan masjid. Selain itu juga nanti kita akan diajarkan, dilatih untuk bagaimana caranya berbisnis. Ya, nanti mungkin ya salah satu dari owner yang memiliki bisnis akan mengisi kegiatan tersebut. Jadi tidak hanya dari segi keimanan, tidak hanya tentang ibadah ataupun akhlaknya, tapi juga kita berikan skill bagaimana kita bisa berdiri sendiri nantinya. Masya Allah. Ustadz Asmuni, kalau untuk kegiatan seperti ini yang pasti kan didukung oleh PW ya, pengurus wilayah. Didukung oleh siapa lagi nih kegiatan-kegiatan seperti ini? Kegiatan-kegiatan ini memang siapapun tuh boleh. Gitu boleh kan? Ya. Iya. Ya selama ya namanya kan kita ini perkumpulan yang memang betul-betul untuk kemasyarakatan itu kan. Jadi siapapun itu untuk beramal boleh ya gitu. Makanya kalau misalkan siapapun itu para donatur-donatur yang ingin berbagi, bersedekah gitu kan, silakan. Mumpung ini ada remaja masjid yang memang dia concern untuk mencari ilmu, bukan hanya mencari ilmu tapi juga dia juga concern dalam menggali dan sekaligus mengabdikan dirinya untuk masjid gitu kan. Karena memang remaja masjid itu saat ini gitu kan sangat langka sekali kayak gitu kan. Iya benar. Nah makanya kan kita dan alhamdulillah mempunyai ada beberapa inisiasi gitu kan untuk menghimpun daripada remaja masjid di Sumsel ini khususnya gitu. Dan alhamdulillah dengan adanya perkumpulan masjid ini semoga gitu kan siapapun itu ya remaja masjid yang ada di Sumsel boleh bergabung. Jadi kita terbuka. Siap. Apalagi misalkan itu aktivis masjid terus kemudian dia juga memang betul-betul ingin sekali mengabdikan diri kepada masjid, silakan gitu. Makanya salah satu visi misi ini di Sumsel ini itu adalah
membangun sense of belonging, rasa kepemilikan. Iya. Memiliki. Okay. Nah, jadi rasa memiliki pemuda remaja masjid di masjid kayak gitu. Nah, terus kemudian dalam apa? Dalam membangkitkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Nah, itu. Jadi kita itu bukan hanya sekedar ini saja menuntut ilmu, tapi memang betul-betul mengaplikasikan diri kita dan mengabdikan diri kita untuk masjid gitu. Okay. Jadi jangan sampai pada saat ini bapak-bapak ataupun yang sudah orang tua, yang sudah sepuh gitu kan di masjid, sedangkan anak-anak di luar. Nah ini kan kadang-kadang ya. Ini memang perlu pendidikan karakter yang bagus. Betul. Nah ini sahabat Ngopi Sumsel, ada satu kalimat menarik dari Ustadz Asmi tadi. Untuk kegiatan ini terbuka. Jadi siapapun melalui podcast ini, Ustadz Asmuni, Ustadz Roji, kita sampaikan BUMD, pemerintah maupun pihak swasta, CSR, kalau mau beramal sekaligus juga sumbangsi terhadap kegiatan Ramadan Masjid, bantulah karena kegiatan ini sangat positif. Betul lah. Ustadz Asmuni, dalam bayangan saya izin mohon maaf, masjid itu kan biasa diurusi oleh orang-orang tua saat ini. Nah, untuk menarik anak-anak muda untuk ngurusi masjid, tergabung dalam remaja masjid, programnya apa saja nih biasanya? Kami yang pertama itu adalah, salah satunya adalah latihan kader masjid. Okay. Jadi untuk latihan kader ini salah satunya supaya memang betul-betul melatih kepemimpinan. Jadi anak-anak itu dilatih juga gitu lah. Karena kadang-kadang kalau seandainya misalkan kita itu kita ambil dari luar, terus kadang-kadang visi misinya belum sama. Maka kita samakan terlebih dahulu ini visi misinya nih. Nah, dengan adanya latihan kader masjid, program memang betul-betul prioritas gitu. Sehingga kawan-kawan itu kita satukan nih, misi kita seperti ini nih di masjid. Memang betul-betul kita supaya cinta ke masjid gitu. Nah itu yang pertama programnya. Terus kemudian yang kedua terkait tentang diskusi gitu kan, kajian. Kajian. Salah satunya itu ada namanya kemarin ngadu ya. Apa tuh ngadu? Ngaji duha. Masya Allah. Gitu. Ada juga tuh ngaji duha. Jadi anak-anak itu kan, ayo nih kita di masjid, kita sholat dulu tuh, sholat duha, terus kemudian baru mengkaji gitu lah. Dan masih banyak lagi, bukan hanya itu saja, tapi kita juga ada juga, karena di struktur perhimpunan remaja masjid itu bukan hanya kemasjidan saja, tapi kita juga dilatih dalam segi kewirausahaan. Jadi entrepreneur itu sangat penting saat ini gitu kan. Makanya kita ajak kalangan milenial ya enggak itu memang betul-betul supaya ayo nih kita ada tugas besar nih. Benar. Salah satunya itu adalah mengurus masjid. Kenapa? Kadang-kadang kan masjid itu selama ini kan orang berpikir bahwa hanya tempat ibadah saja. Iya. Gitu. Nah, padahal di masjid itu bukan hanya tempat ibadah saja, tapi memang betul-betul kita jadikan sebagai tempat pusat ilmu, pusat kegiatan-kegiatan bukan hanya kerohanian, tapi kita juga di situ dijadikan sebagai pusat untuk musyawarah, kegiatan sosial. Benar. Gitu. Banyak hal di masjid. Bahkan kalau saat ini kita baca di Sirah Nabawi, Nabi itu kan pertama kali untuk berdakwah itu kan di masjid pusatnya. Masya Allah. Nah, bahkan di dalam Al-Qur'an dikatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi memakmurkan masjid itu sangat penting sekali kayak gitu. Siap. Nah, apalagi pemuda, bahkan Allah sudah Rasulullah sudah menggaransi itu. Bisa menginformasikan kepada kita siapapun itu pemuda yang pemuda yang memang betul-betul cinta kepada masjid, itu Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai itu. Gitu. Nah, kalau sudah dicintai oleh Allah dan bahkan tidak ada naungan sedikit pun pada saat nanti kelak, salah satunya itu adalah Allah ambil dari pemuda yang memang masih mengurusi masjid, yang senang dengan cinta pada masjid. Ini saya tercerahkan ini seakan-akan ini. Dan saya punya anak masih muda, nanti saya minta juga beliau untuk bergabung di remaja masjid. Boleh, silakan. Ustaz Roji, saya mau bertanya nih, jawab dengan jujur. Kenapa tertarik mengurusi remaja masjid, apalagi menjadi ketua untuk di Palembang? Apa yang bikin tertarik? Jadi sebenarnya saya ini merupakan seperti takdir yang sudah digariskan oleh Allah. Jadi sebelum bergabung dengan Prima DMI ini, dulu memang kami
senang berkegiatan di masjid, yaitu di Masjid Agung Palembang. Masjid Agung? Iya. Oke. Kebetulan juga dulu pernah menjadi pengurus di sana. Udah kurang lebih 9 tahun yang lalu mungkin. Jadi untuk di Kota Palembang menjadi pengurus Prima ini berjalan baru 1 tahun. Jadi memang dulu ketika zamannya kuliah itu senang berkegiatan di masjid, salah satunya di Masjid Agung Palembang. Dan ini adalah kesempatan bagi kami berada di Prima DMI ini biar bisa menggalakkan semua masjid. Jadi tidak hanya berpusat di Masjid Agung saja, bisa menyebar ke seluruh masjid-masjid yang ada di Kota Palembang. Sulit tidak mengurusi anggota dan pengurus yang notabene-nya masih remaja ini kan? Betul. Jadi karena remaja itu sukanya pada hal yang asyik, yang senang-senang gitu kan. Jadi untuk kegiatan pun kita coba bagaimana ketika mengikuti kegiatan ngaji ataupun tausiah, anak-anak dibuat nyaman dulu dengan cara mungkin kita bisa menjadikan diri kita menjadi posisi seperti mereka. Kalau anak muda itu biasanya galau dengan kegiatan kuliah, sekolah atau masalah percintaan. Jadi masih ketemu ya hal itu ya? Iya, masih ketemu. Jadi biasanya ada anak-anak yang kalau kita kenal sekarang dengan kata hijrah gitu ya. Jadi mungkin dulu mereka tidak melek dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, tapi alhamdulillah berusaha sekarang. Bahkan yang lebih hebatnya nih, remaja masjid itu adalah tempat bagi mereka yang melimpahkan curahan hatinya untuk mencari jodoh, Kak Sur. Maksudnya? Iya, jadi banyak juga anak-anak remaja yang masih jalan perkuliahan. Jika udah selesai nanti saya sudah bisa menemukan jodoh tuh. Ya jodohnya ketemunya di masjid. Dan alhamdulillah banyak juga teman-teman yang memang jodohnya ketemunya di sana. Benar itu Ustadz Asmuni? Alhamdulillah seperti itu. Tapi saya sekarang bicara soal organisasi dan Ustadz Asmuni. Iya. Terbuka deh kita. Perhatian banyak pihak terhadap organisasi ini sudah bagus atau sudah maksimal atau bagaimana atau masih perlu ditingkatkan? Gimana? Sepertinya perlu ditingkatkan lagi nih, Pak. Iya, perhatiannya gitu. Oleh karena itu sangat penting sekali gitu kan kerjasama stakeholder gitu kan. Terus kemudian siapapun itu donatur kayak gitu kan. Kenapa? Karena tanpa orang-orang yang seperti itu gitu kan. Kadang-kadang ini perkumpulan ini agak sedikit mandek gitu kan. Namun ya saya ini ikhtiar gitu kan. Ikhtiar hakul yakin. Siapapun itu ya kan, karena kita mengurusi masjid dan saya yakin pasti Allah akan bantu gitu. Allahu Akbar. Tapi jujur nih, apa yang dibutuhkan organisasi saat ini yang paling krusial ini? Ya kalau saat ini kan kita ada kegiatan nih. Kalau kami sih sebenarnya siapapun itu sifatnya ini ya apa namanya insidental sebenarnya. Contoh misalkan kayak teman-teman ini mau ngadain kegiatan gitu kan. Kegiatan apa nih kira-kira? Oh kayaknya nggak ada konsumsi nih. Ya udah kita lelang. Siapa nih kira-kira ini gitu para donatur yang mau berpartisipasi dalam kegiatan ini, baik mau sedekah konsumsi kah gitu kan, mau sedekah apapun silakan gitu kan, berupa apapun kami terima gitu. Kenapa? Karena ini kan namanya remaja masjid gitu kan. Ya kadang-kadang kan kalau misalkan kegiatan-kegiatan yang lain kayak Isra Mi'raj gitu. Iya benar. Ya, itu kan guyup tuh masyarakatnya kan. Nah, masa sih ini ngurusin masjid loh gitu kan. Kita kan sama-sama remaja masjid nih gitu kan. Ayo sama siapapun itu ya gitu. Jadi kami sangat berharap sekali gitu kan. Siapapun itu para donatur, terus kemudian baik stakeholder kah, itu memang saya pikir ini kesempatan beramal supaya memang betul-betul ayo Islam itu berjaya pada saat kita semua bersatu. Gitu kan. Karena kalau seandainya misalkan kita terpecah-pecah, siapa yang mengurusin ini gitu? Karena ini tugas yang mulia. Jadi tugas mulia ini makanya kenapa sih saya termotivasi untuk bagaimana caranya ini remaja masjid kita urusin. Karena di situ ada masjid. Masjid itu adalah merupakan rumahnya Allah. Rumah Allah. Iya. Kalau seandainya kita
enggak mengurusin masjid gitu kan, siapa sih mau ngurusin masjid gitu kan. Ya kadang-kadang kan ya mohon maaf ya, kadang aktivitas di masjid juga saat ini kan kebanyakan orang ini yang sudah tua-tua gitu kan, ya kasihan juga tong. Makanya ini kalau dengan adanya perhimpunan remaja masjid kita kader nih. Nah disitulah kita buat program-program seperti program ini ceramah, bisa ceramah supaya bisa khotib. Ada nanti insya Allah ada pelatihan-pelatihan yang lain seperti pemulasaran jenazah gitu. Dan itu memang kita support supaya kawan-kawan remaja bisa menjadi kaderisasi ke depan, baik menjadi seorang pengkhotbah kah, dia juga mempunyai skill kayak gitu dan tadi ada tambahan dari Ustaz Ronji kan, ada juga pelatihan tentang UMKM, usaha ya. Iya betul lah. Masya Allah. Berarti bukan hanya dalam artian pengembangan diri, tapi juga kemampuan untuk meningkatkan taraf hidup juga. Betul. Insya Allah. Ini Kak Sur. Jadi kami sangat memang mencari sesuatu atau inspirasi supaya kawan-kawan remaja itu tertarik gitu loh. Apa sih kegiatan ini? Ya, makanya kan kita diskusikan terus dengan teman-teman PD gitu kan, pimpinan daerah. Kita ini sesuai dengan kondisi zaman ya kan. Kalau seandainya kita hanya sifatnya ini monoton, ya tentunya kan kita tertinggal saat ini ya kan. Siap. Apalagi sekarang ini kan media sosial itu cukup luar biasa kan. Makanya kita ayo kita galakkan nih ke media sosial saat ini. Nah, kayak gitu. Dan alhamdulillah nih Kak Sur ini mengajak kita di sini gitu. Ya, semoga podcast ini juga menjadi pencerahan untuk masyarakat tentang remaja masjid. Ustaz Ronji, saya mau bertanya nih. Apa manfaat yang Ustaz Ronji dapatkan, peroleh ketika mengurusi remaja masjid ini? Ya. Sampai sejauh ini. Alhamdulillah Kak Sur, jadi ini adalah suatu keberkahan mungkin dari Allah Subhanahu wa taala karena kita mengurus masjid. Jadi pertama yang bisa kita rasakan, kita bisa sholat di rumah Allah dengan nikmat gitu, kayak lezat gitu, benar-benar khusyuk kalau sholat di masjid itu. Kedua, selain itu juga kita dilatih rasa percaya diri kita, misalkan diberikan amanah menjadi MC di kegiatan-kegiatan acara kemasjidan dan juga bertemu dengan orang-orang soleh Kak Sur. Jadi ketika ada kegiatan, misalkan bertemu dengan para ulama atau tokoh-tokoh agama yang besar ya, yang bisa kita jumpai itu hanya di masjid. Bisa sedekat itu ketika kita berada di masjid dengan mereka. Bahkan tidak ada batasan jabatan. Tidak ada batas. Bahkan kita pernah mengambil ilmu langsung, duduk ya, bicara dengan para ulama gitu. Walaupun hanya sebentar, tapi ketika ulama itu bicara, wah ilmunya luar biasa, nyangkut pesannya itu di dalam hati. Selain itu juga keberkahan-keberkahan lainnya yang menurut saya luar biasa Allah berikan jalan kemudahan-kemudahan untuk kita dalam menjalani kehidupan. Yang jelas remaja masjid itu kalau lagi galau datang aja ke masjid. Nah gitu Kak Sur. Ini saran yang sangat luar biasa nih. Kalau lagi galau datanglah ke masjid. Lagi mumet, lagi sulit, lagi ada sesuatu hal yang kayaknya terasa berat, ya datang aja ke masjid. Kan di masjid kita disapa orang dengan senyuman gitu, didoakan, kemudian diajak untuk ditanya tentang gimana perasaan kita, kegiatan kita, kabar-kabar kita. Jadi itu suatu hal yang bisa membangkitkan semangat lagi gitu. Ini sahabat Ngopi Sumsel, hari ini kayaknya saya dapat penyegaran dan tercerahkan ini ngobrol dengan dua orang hebat ini. Tidak terasa udah 30 menit kita ngobrol. Nanti kita undang lagi mendekati hari H atau setelah hari H untuk persiapan lebih detail lagi Ustadz siap. Kegiatan dan kegiatan di daerah juga tolong diinfokan kami. Tapi mendekati ini saya ingin dari Ustadz Ronji dulu. Pesan terhadap anak muda, terhadap kawan-kawan, bagaimana untuk berbuat lebih baik dan dihubungkan dengan Ikatan Remaja Masjid yang Ustaz Ronji bina. Jadi teman-teman, para remaja dan pemuda yang ada di Kota Palembang, saat ini kami sedang membuka open recruitment untuk Prima DMI Kota Palembang. Jadi teman-teman yang ingin bergabung di organisasi ini, di Prima ini, kami sangat terbuka. Silakan nanti bisa mendaftar di media sosial kami di Prima DMI Palembang. Kemudian juga nanti kita akan secara bersama-sama melatih diri kita
untuk menjadi anak muda yang bermanfaat, anak muda yang mampu berdaya, berjaya dan juga memakmurkan masjid. Jadi jangan hanya sibuk dengan urusan-urusan yang tidak ada manfaatnya, dengan urusan-urusan keduniaan, tapi kita juga harus imbangi dengan kegiatan-kegiatan yang senantiasa kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami tunggu nantinya teman-teman yang ingin bergabung dengan Prima DMI Kota Palembang. Amin Allah. Khusus untuk Ustadz Asmuni, kita habis pilkada walaupun tidak ada hubungannya ke organisasi yang Ustadz naungi. Sekarang sudah terpilih kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur terpilih Pak Herman Deru dan Ci Ujang. Apa harapan dari organisasi yang Ustadz pimpin terhadap kepemimpinan ke depan? Jadi harapannya yang pertama ya kan, partisipasi pemerintah. Nah, jadi partisipasi pemerintah provinsi maupun kabupaten kota itu sangat penting sekali gitu. Kenapa? Karena ini merupakan tanggung jawab kita, bagian dari tanggung jawab kita semua. Amin. Ya. Apalagi ini merupakan kita menjadi orang yang memang betul-betul bertanggung jawab terhadap kemasjidan. Kenapa? Itu merupakan rumahnya Allah. Oleh karena itu sangat penting sekali partisipasi pemerintah dalam hal tersebut. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua ya kan, harapan kami ada berkumpulnya para remaja masjid dalam satu agenda besar seperti masjid camp. Makanya sangat penting sekali gitu kan adanya ini kehadiran stakeholder di situ gitu kan, karena kita punya impian besar, Insya Allah. kepengen banget gitu kan mengumpulkan seluruh remaja masjid dalam satu tempat dan itu bisa kita berikan wawasan, terus kemudian terkait tentang kepemimpinan dan lain-lainnya. Itu harapan kedua. Terus kemudian yang harapan yang ketiga yakni memotivasi para remaja dan pemuda masjid dalam berfastabiqul khairat. Jadi kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayo kapan lagi nih kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, apalagi kita ngurusin misalkan masalah urusan-urusan, bukan hanya kita urusan-urusan dunia saja, tapi kita urusan akhirat juga sangat penting sekali. Nah, jadi seperti itu Kak Sur. Masya Allah. Sahabat Ngopi Sumsel, pihak terkait, stakeholder, pemerintah kabupaten kota, kepala BUMD maupun yang lain-lainnya, ini adalah organisasi yang sangat mulia. Organisasi yang berkeinginan memajukan Sumatera Selatan, Indonesia dari bidang keagamaan. Membentuk remaja-remaja untuk berakhlak mulia, tapi juga tetap memberikan kontribusi yang luar biasa bagi pembangunan Sumatera Selatan. Pastinya, ayo kita dukung dan kita support mereka hingga hasilnya maksimal untuk pembangunan di Sumatera Selatan. Saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.